Gini loh, tanya. Izin ke Pak sebentar. Paman Sam monitor. Paman Sam. Ya, halo. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Kristen Bang. Silakan Bang. Ada mau tanya diskusi Bang. Ya, coba biar dulu dilanjutkan sama Kapas Panang dulu Bang. Nanti saya Kenapa? Bang. Kenapa? Nggak, kasih Kapas. dulu Oh, Kapas Kepas. Panang yang Oke. Lanjut Kepas. Jadi gini loh, kami konsep kekristenan itu Tritunggal, artinya Trinitas Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Memang secara logika ya kita memang nggak ketemu. Kenapa? Karena kita bicara tentang logika Trinitas Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 3 Tuhan kok bisa jadi satu. Nah, disinilah tidak memahami secara mendalam kekristenan. Nah, nggak apa-apa. Jadi misalnya dibilang Tuhannya Yesus kan Bapa katanya. Yesus itu kan bagian dari Bapa. Aku dalam dia dalam aku. Kami adalah satu. Gitu loh. Dia kan berdoa di Gunung Getsemani itu kepada Ilahi. Yang berdoa itu kemanusiaannya, gitu loh. Terus yang kau sembah yang kemanusiaannya? Kau memang PA kau. Ilah, memang sekarang kau bilang dia jadi satu. Kalau dia jadi satu, waktu dia di dalam perutnya si Maria juga masuk Tuhan kau itu. Tuhan Bapa itu masuk dalam perut Maria. Itu kan firman. Memang beralasan aja lah kau. Udah, biar tanggapi Bang Juma, madam. Udah lanjut Bang Juma. Jaringan saya nggak ada gangguan. Ada gangguan Bang. Lanjut aja. Ya, lanjut. Silakan, saya monitor. Jadi makanya cuman Kepas ini, madam, dia ini tukang merajuk. Ini nggak bisa, model dia ini nggak bisa di apa. Udah biasanya dia mah, udah berapa kali Kepas ya Kepas. Aku jijik nih dia ini merajuk cuman anak aku tengok. Cuma aku suaramu kayak si Nora, suaramu bener nggak Blender? Sekarang kau baru tahu aku bukan Nora kan? Berapa kali kau sama aku bilang Nora, aku cinta kau Nora. Paman Sam ini Tritunggal juga ya? Paman Sam Kristen apa Bang? Paman Sam? Paman. Kristen apa Bang? Saya karismatik. Oh, karismatik. Oh, berarti Luga lah ya? Luga Tembunan ya. Nah, apa yang membuat perbedaan Bang antara karismatik dan mungkin Protestan dan Katolik gitu loh? Berbeda di mana ya Bang? Adakah perbedaan? Enggak, karismatik Katolik itu sama aja Bang, sama-sama taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, sama-sama taat ya. Nah, jadi di antara perbedaan ini Bang, manakah yang dinyatakan Yesus itu yang benar? Protestankah, Katolikkah, karismatikkah? Emang di sana ada berapa Yesusnya Bang? Enggak, maksud saya kan gini, ini kan perbedaan, coba mungkin dari cara ibadahnya berbeda ya Bang, karismatik dengan Protestan. Nah, gini Bang, kalau dia umat Kristen itu Bang, banyak sekte-sekte yang cara penyembahannya beda Bang, tapi itu tujuannya tetap satu. Ya. Kita percaya sama Tuhan Yesus, jalan hidup dan kebenaran. Oh, aku tanya dulu Bang. Jadi kenapa kalau orang Kristen sama Katolik mau nikah itu harus ganti agama Bang? Kan sama katanya. Makanya itu kan peraturan gerejanya loh Kak. Bang, ya harusnya gereja yang lebih tahu. Kalau tadi abang bilang itu sama, harusnya gereja yang bilang itu nggak boleh harus ganti agama. Orang sama Tuhannya. Maksud saya itu adalah peraturan di gereja. Ya namanya gereja, kalau gereja beda-beda ya peraturannya beda-beda juga Kakak. Cuman kalau cara penyembahan, cara pemujanya tetap sama. Dia hanya pada satu, Yesus Juru Selamat. Baik, kan tadi Abang bilang kan yang namanya Tuhan itu sesembahan ya Bang ya? Iya. Sesembahan Bang, saya mau tanya, bagaimanakah ritual menyembah di Kristen Bang? Nah itu Bang, kalau namanya penyembahan di ritual di Kristen itu Bang, nggak ada perhatian-perhatiannya, nggak ada apa segala macamnya. Cuman hati kita aja, iman kita aja percaya bahwa ia adalah Yesus. Oh mak, sunat hati berarti? Itu aja. Enggak ada ritualnya gitu loh. Enggak ada harus kamu kayak gini, harus kamu lipat kaki, harus kamu kayak gini, enggak ada. Masuk Bang
Bang, kita maksud Bang? dituntun dengan Roh Kudus, bukan dengan peraturan-peraturan lain cara penyembahannya, bukan gitu kita. Silakan Bang Gema. Kita bernyanyi buat kemuliaan Dia, kita buat persembahan tetap buat kemuliaan Dia. Jadi nggak ada perlu pakai harus kayak gini, nggak pala banyak peraturannya, itu aja. Di Katolik bernyanyi, di Karismatik juga bernyanyi, di Katolik persembahan, di Karismatik juga persembahan. Jadi kalau masalah itunya gara-gara gara-gara pindah dari Karismatik ke Katolik, itu peraturan gerejanya. Kalau cara sesembahnya tetap sama aja, satu. Orang Katolik bernyanyi, Karismatik kita juga bernyanyi. Perayaan-perayaannya orang itu Paskah, kita juga Paskah. Natal kita juga Natal. Jadi di sana nggak ada bedanya, karena kita yang kita yakini hanya satu, Yesus Juru Selamat. Itu aja kuncinya, ya. Oke, Bung, dari saya. ketika Yesus mengajar di tengah kaumnya Bani Israel, tercatat oleh penulis Matius di dalam Matius 23, kata Yesus begini, orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi telah menduduki kursi Musa, kata Yesus. Dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan mengikuti pekerjaan mereka, karena mereka kemudian mengatakan tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat tersebut. Satu. Yang kedua, Matius 5, inti dari penjabarannya di sana adalah surga neraka. Neraka bagi orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Surga diisi oleh orang-orang yang kemudian melakukan hukum Taurat, mentaati segala perintah, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, larangan, dan perintah yang ada di dalamnya. Jadi kata Yesus, surga nerakanya orang itu ditentukan orang itu taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada Musa ataupun tidak. Nah, saya ingin uji sampai di mana pemahaman saudara. Bung, Oke, gini. andai saja Yesus hidup, sabar, belum. Andai saja Yesus hidup dengan orang-orang Kristen, melihat keadaan orang Kristen sekarang ini, ya, makan segala yang diharamkan di hukum Taurat, tidak sunat kulub, kudus hari Sabat dihilangkan, satu Tuhan dihilangkan, utusan Tuhan dihilangkan. Kira-kira ketika Yesus ketemu dengan orang-orang Kristen, apakah Yesus mengatakan, tapi contohilah orang Kristen, mereka telah menjalankan hukum Taurat, mereka tidak menghilangkan sedikit pun dari hukum Taurat? Atau jangan kau meniru orang Kristen, mulutnya mengatakan hukum Taurat, tapi semua prosesi agamanya bertentangan dengan hukum Taurat. Malah mereka boleh kemudian melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, kira-kira menurut pandangan saudara, Yesus berkata apa tentang kekristenan ini? Merujuk Matius 23 tadi. Silakan. Siapa yang jawab? Bang Kepas atau gimana, Bang? Halo Bang Kepas. Silakan aja paman saja langsung. Oke, gini ya Bang ya. Kalau menurut iman kekristenan itu Bang, kalau kita pergi ke namanya hukum Taurat, mungkin untuk zaman sekarang itu hukum Taurat mungkin tidak dikedepankan lagi Bang. Karena kenapa demikian? Pada waktu Yesus Kristus datang sebagai firman ke bumi ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diusulkan orang Farisi pada saat itu. Salah satunya, waktu orang Farisi bersama Tuhan Yesus yang naik keledai, apa pertanyaan beliau kepada Yesus? Apa yang kami harus perbuat supaya kami bisa menjadi pengikut-Mu? Jadi di sana Yesus berkata, apa kata Yesus? Jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, hormatilah orang tuamu. Datang orang Farisi menjawab, demikian, itu sudah kulakukan sejak aku kecil. Lalu kata Yesus apa sebaliknya? Cuman satu kekuranganmu. Udah, jual semua hartamu,
bagi kepada orang miskin, ikutlah bersama kau, engkau akan mendapat kerajaan yang di surga. Jadi kalau masalah pengajaran itu banyak bersih-bersihnya. Cuma intinya sekarang kita, kenapa kita meyakini Tuhan Yesus adalah juru selamat? Dengan perkataan dia, dengan mujizat dia, dengan kata-katanya. Itu yang kita imani. Memang pada saat Yesus datang lahir ke bumi, banyak orang kecewa. Kecewanya di mana? Yang diharapkan bukan yang seperti dia. Karena pada zaman itu, pemerintahan-pemerintahan yang sesuka-suka membuat pemerintahan sendiri udah butuh seseorang pemimpin. Tapi yang datang apa? Yang datang yang membawa kasih. Kenapa demikian? Ditampar ke kiri, kasih ke kanan, itu yang datang. Jadi orang itu nggak terima, makanya pada saat itu orang Israel menolak Tuhan Yesus. Jadi mereka bertekad di hukum Taurat gitu loh bang. Jadi kesimpulannya pada zaman ini, bentar loh bang, sedikit bang ya. Jadi kesimpulannya kita sekarang kedatangan Yesus ke dalam bumi sebagai firman, kita mengikuti ajaran kasih bang. Mengikuti ajaran kasih. Salah satu contoh tadi saya udah bilang. Apa yang harus saya perbuat supaya saya harus ikut dengan kamu? Jangan kau berzina, jangan mencuri, hormatilah kedua orang tuamu. Apa jawaban orang Farisi tersebut? Itu sudah saya kerjakan sejak saya lahir, katanya demikian. Cuman satu kekuranganmu. Apa kekurangan dia? Jual hartamu, bagi kepada orang miskin, ikutlah bersama aku, engkau akan mendapat kerajaan di surga sama seperti aku. Jadi yang paling utama dalam pengajaran Yesus datang sebagai firman, kita hanya mengikuti ajaran kasih itu ya Bang Juma ya. Kalau masalah di hukum Taurat memang banyak kali di sana perintah-perintah yang harus bisa kita taati. Tapi mengingat perkembangan zaman sekarang itu mustahil. Apalagi 10 hukum Taurat. Siapa yang mampu bisa melakukannya? Itulah makanya datang Yesus membawa kasih ke dalam dunia ini dengan pengajaran-pengajarannya. Itu meyakinkan kita bahwa dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Itu dari saya. Ya, Bung. Tadi saya membacakan di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan mengajarkan ke orang lain, maka upahnya neraka. Kalau ada orang mengasihi orang lain, tapi mengajak orang lain ke neraka, itu kasih palsu, itu kasih hoaks. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita mengajak orang lain untuk telaten, taat, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu baru kasih. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, berarti dia tidak mengasihi anaknya. Kenapa? Karena dia mengajarkan anaknya meniadakan hukum Tuhan, yang nyata akibatnya neraka. Itu bukan kasih. Barang siapa sebaliknya tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, lalu kemudian mengajarkan kepada anaknya, kepada tetangganya, maka orang itu kasih kepada siapa? Kasih kepada orang lain. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar bagi Indomie, buah bibir aja, bukan. Kasih itu implementasinya adalah perintah Tuhan. Kalau kita kasih kepada orang, maka perintah Tuhan jangan dihilangkan, malah kita ajak orang untuk melakukan kasih itu, untuk melakukan perintah ketaatan itu. Kalau kita tidak kasih kepada orang, ya ajarkan anak-anak kita untuk meniadakan hukum Torah, maka itu bukan kasih. Coba Anda baca di Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Yang disebut kasih adalah mentaati dengan setia segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa. Sekarang Anda mengatakan kasih kepada manusia, tetapi Anda mengajak mereka menyembah kepada Yesus. Itu bukan kasih, itu membinasakan orang. Karena hidup kekal menurut Yesus, mengenal Tuhannya Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Jangan dikenal sebagai manusia. Dan mengenal Yesus sebagai manusia. Jangan dikenal sebagai Tuhan. Jangan dibolak-balik. Jadi kalau Anda mengasihi sesama manusia, tidak ada dusta, tidak ada dogma, tidak ada doktrin. Yang ada adalah hukum-hukum Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Implementasi pengajaran Yesus itu apa?
Implementasinya apa? Meninggalkan hukum Tuhan atau menjalankan hukum Tuhan? Dan di situ poinnya. Sedangkan yang Anda katakan hari ini adalah ajaran Paulus, ajaran yang mengajarkan merdeka dari hukum Tuhan, ajaran yang mengajarkan untuk meninggalkan hukum Tuhan, ajaran yang mengajarkan dia bukan lagi hamba Tuhan, tetapi dia adalah pewaris. Artinya bahwa Kristen itu tidak ada kasih. Karena yang disebut kasih adalah kita taat terhadap perintah Tuhan. Setelah taat kepada perintah Tuhan, mengajarkan orang di sekeliling kita untuk melakukan hal yang sama. Itu baru disebut kasih kepada manusia. Bagaimana Anda mengatakan kasih kepada diri Anda sendiri, sementara syarat untuk kasih Anda tidak lakukan? Bagaimana Anda mau mengasihi orang lain, sementara Anda mengajarkan ke neraka? Ingat kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, dia bukan kasih, tetapi dia kemudian membinasakan manusia. Tetapi barang siapa sebaliknya tidak meniadakan dan melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dialah yang disebut kasih. Dialah yang menjalankan kasih itu, dialah yang mempraktekkan kasih itu, karena mengajak manusia kemudian ke surga. Dengan menghilangkan semua perintah Tuhan, itu bukan kasih, itu membinasakan, tapi membungkus diri dengan ucapan kasih, biar lolos ajaran ini kepada manusia lemah akal. Demikian Bang. Oke Bang, oke Bang. Ya, di sini Bang sekarang Abang Juma menyangkal kalau kita itu istilahnya menghilangkan hukum Taurat. Bukan Bang, kalau hukum Taurat yang 10 tetap kita jalankan. Makanya di sana penyebarannya itu, makanya itu luas Bang. Jadi bukannya kita sejak karena udah Yesus lahir kita meniadakan hukum Taurat, bukan. Kita tetap jalankan. Makanya itu datang Tuhan Yesus ke bumi itu untuk menyempurnakan dia Bang. Menyempurnakan hukum Taurat tersebut. Bukannya kita melanggar hukum Taurat, tetap kita jalankan hukum Taurat yang 10. Saya sendiri mungkin 10 hukum Taurat mungkin diantaranya satu yang mungkin dua lah yang mungkin nggak bisa saya jalankan, tapi selebihnya tetap saya jalankan. Jangan mencuri, jangan membunuh, itu tetap saya jalankan Bang. Itu memang masih kita pegang sampai saat ini, walaupun istilahnya di pengajaran Yesus sekarang istilahnya menyempurnakan. Kalau namanya hukum Taurat itu tetap kita kerjakan, nggak ada yang kita tinggalkan itu. Makanya apa tujuan Yesus itu untuk menyempurnakan hukum Taurat, karena memang ke-10 hukum Taurat ini itu pada sebelum Yesus lahir. Jadi setelah Yesus datang ke bumi, dia menyempurnakan ke-10 hukum Taurat ini Bang. Jadi kita tetap menjalankan hukum Taurat, kita tidak meniadakan hukum Taurat, tetap kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa Anda masih, Saudara, kenapa Anda masih menjalankan hukum Taurat? Karena gini Bang, kalau namanya hukum Taurat itu memang itu nggak bisa dihilangkan. Ya karena memang hukum Taurat itulah yang harus kita jalankan sesuai dengan perintah yang dulu. Tapi makanya saya bilang tadi, Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan. Kenapa untuk datang menyempurnakan? Karena pada zaman hukum Taurat semua manusia udah pada, gimana mau kita bilang, udah pada berdosa gitu Bang. Karena hukum Taurat ini tidak ada yang mampu melakukannya. Makanya dia berkorban untuk kita supaya kita tidak mati. Itu yang kita imani Bang. Oke. Kita sebut dia sebagai juru selamat kita. Kenapa Anda masih mengharapkan melaksanakan hukum Taurat? Tentu tujuannya karena Anda masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Anda lupa, pendiri agama Anda mengatakan, jikalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 nomor 21. Jikalau kau mengharapkan kemudian ada kebenaran, sekiranya kau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus Yesus. Kenapa Anda masih menjalankan yang 10? Satu, hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Kenapa Anda menjalankan? Apa hubungannya? Sabar dulu. Apa hubungannya dengan Anda hukum Taurat itu? Enggak ada hubungannya.
Sebentar Bang Juma, kita tidak ada mengklaim kalau hukum Torah itu sama orang Kristen, kita tidak ada klaim itu berlaku untuk semua manusia Bang Juma. Mana dalilnya hukum Taurat itu hanya untuk kaumnya Bani Israel saja kok, untuk seluruh manusia? Jadi, di sana kan ada penjebarannya Bang. Ya silakan. Anda baca ulangan 5. Hukum Taurat itu tidak berlaku untuk nenek moyang kita, tetapi hanya berlaku kepada kita yang hidup hari ini. Bukan untuk nenek moyang kita, tapi untuk kita yang hidup di zaman ini, di hari ini, yaitu Bani Israel. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Lalu apa hubungannya 10 hukum Torah itu dengan orang Kristen? Paulus makanya mengatakan, jika engkau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Torah, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ucapan Yesus itu adalah untuk orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing yang ada di Galilea, yang ada yang ada di Galatia. Itu. Jadi Paulus itu menuliskan kemudian surat mengajarkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah orang-orang asing di Galatia. Apa kata Yesus Paulus? Jika kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Torah. Galatia 5 nomor 4. Kamu keluar dari kasih karunia jikalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kenapa Anda masih mengharapkan kebenaran dari Torah? Pertama, Anda bukan orang Yahudi. Kedua, hukum Torah bukan untuk Anda. Yang ketiga, Paulus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Dan kalau Anda bermimpi, berhayal di dalam hukum Taurat itu adalah kebenaran, apa kemudian akibatnya? Sia-sia kematian Yesus Kristus itu. Jadi Anda ini sudah hanya karena terlanjur Kristen doang, karena dari orang tua aja, karena udah terlanjur Kristen, ya udah Kristen, pertahankan aja kepercayaan ini, meskipun tabrakan dengan dalil-dalil dalam Bible itu sendiri. Coba, kenapa Anda masih mengharapkan 10 hukum Torah? Karena Anda mengharapkan ada kebenaran. Lah, kalau Anda mengharapkan ada kebenaran, menurut Paulus sia-sialah kematian Kristus. Mana yang Anda pilih? Ada kebenaran dalam hukum Torah tapi sia-sia kematian Kristus. Mana yang Anda pilih? Ya jadi gini loh Bang. Abang di sini menceritakan tentang Paulus. Makanya kita tahu dulu sebelum Paulus itu menjadi penyebar firman Tuhan, perlu kita tahu dulu latar belakangnya Paulus itu. Bang Juma sekarang tahu nggak latar belakang Paulus? Tahu. Dia dari Benyamin, orang Farisi, kemudian dia murid dari Gamaliel, dia ahli Taurat, disunat pada hari ke-8. Itu yang abang tahu kan? Padahal terus yang lainnya kita nggak ada informasi. Bapaknya pun kita tidak tahu siapa. Emaknya siapa kita nggak tahu. Jadi kalau namanya Paulus itu Bang, itu ganti nama setelah dia menjabarkan berita daripada Tuhan Yesus. Itu dinubuatkan Yesus itu. Terkait dia berpura-pura bertobat, itu dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Di sana nggak ada. Di sana nggak ada kata berpura-pura loh Bang. Anda lihat, Anda baca, angkatan jahat orang Farisi bertobat, lalu setelah bertobat iblis keluar daripadanya. Iblis ini mencari pemberhentian di padang gurun, tapi iblisnya tidak menemukan, sehingga iblis itu kembali kepada orang Farisi yang bertobat tadi dan memanggil 7 roh iblis yang jauh lebih jahat daripadanya, sehingga masuklah 8 roh iblis ke dalam dirinya. Setelah kemudian masuk roh jahat dalam dirinya, maka dia lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Baca. Siapakah yang dimaksud? Paulus.
Iya, itu udah salah itu sama penafsiran abang. Oh, nggak bisa. Ini Itu Bang. fakta real, itu kenyataan. Orang Farisi yang bertobat, yang mengajarkan kemudian angkatan jahat, kebangkitan pada hari ketiga siapa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa, Bang? Matius 23 nomor 15. Ya gini loh Bang, jadi makanya kita kita ikuti dari belakangnya dulu Bang. Sebelum Paulus menjadi pengajar, dia pernah dulu diuji sama Bapa di surga. Apa yang terjadi kepada dia? Pernah dia dibuat tidak melihat, tapi itu dikembalikan lagi. Nah, di sana kita bisa menilai apakah dia memang sungguh-sungguh mau melayaninya. Kalau memang dia bukan sungguh-sungguh untuk melayani, ngapain lagi dia dikasih melihat? Padahal saat itu dia udah dibutakan matanya. Dari sana kita udah bisa ambil kesimpulan, berarti memang dia, apa yang diajarkan dia memang ajaran yang daripada diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba Bang, itu makanya kita di sana kita nilai juga dia Bang. Oke. Nah, harus ada penilaian juga ke sana dia. Oke. Sekarang Yesus dia mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh turun dari langit ke bumi berupa cahaya, kilat. Kira-kira kalau ada kilat masuk ke mata kita, itu buta nggak kita? Buta. Paulus menemui apa di padang gurun ketika dia ke Damsik? Cahaya. Iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan dalam Matius 12, Yesusnya datang mengobati orang yang kerasukan setan, dia buta. Tanda orang kerasukan setan itu buta. Jadi yang bisa melihat kembali siapa coba? Ya kan cuma berupa cahayanya. Ketika dia berupa cahaya, dia bukan buta karena kena benda tajam atau karena benda tumpul, enggak. Coba Anda lihat ketika mata Anda tersorot mobil, cahaya yang terang pada malam hari, tepat. Pasti Anda tidak bisa melihat yang lain. Kenapa? Karena cahaya itu masih ada dalam pupil mata Anda. Itu Bang, cuma kebutaannya bukan sementara Bang, bahkan bermalam Bang. Ya itulah 3 malam. Makanya saya bilang Bang. Makanya masa tanda-tanda kedatangan Tuhan buta? Zakaria kedatangan Tuhan tidak buta, Abraham kedatangan Tuhan tidak buta, Ismail, Ishak, Hagar kedatangan Tuhan tidak buta, Elisabeth, Zakaria, Yahya Pembaptis, tidak ada yang buta. Bukan tanda-tanda kedatangan, cuman lalu kenapa Anda mengatakan yang datang kepadanya Tuhan karena dia buta? Abang salah menarasikannya Bang. Makanya berapa banyak orang buta kerasukan setan yang diobati Yesus? Ayo. Makanya saya bilang Bang, kenapa saya bilang karena Yesus yang berkuasa atas hidup Paulus, makanya itu bisa terjadi. Oh salah. Nih, saya buktikan Bang. Saya buktikan. Ini narasi sederhana. Yesus ketika ngajar, usia pengajaran Yesus itu hanya di usia 33 tahun. Setelah itu Yesus tak pernah mengajar lagi. Sebelum usia 33 tahun ini digenapi oleh Yesus, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, tidak termasuk Paulus. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Masih ada nggak firman yang belum diajarkan oleh Yesus? Nggak ada lagi. Semuanya telah aku berikan dan telah aku sampaikan dan muridku telah menerimanya. Itu satu, itu bagian pertama. Bagian kedua, di tahun 33 Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, tunggu dulu. Yesus mengatakan akan datang Kristus palsu penyesat, memakai namanya dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Kristus.
Bahkan Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Ingat, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Ayo, Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus, Kristus, Yesus, ketika dia ke Damsyik. Itu terjadi kapan? Tahun 52. Tahun 33 Yesus berpesan kepada muridnya. Tahun 52 ada yang datang mengaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ingat. Ingat bang. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 Yesus berkata kepada muridnya. Ingat tahun 33 nih, bukan tahun 52. Yesus berkata apa? Adalah benar katamu jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penghibur lain itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka dia akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus pergi, Yesus atau seorang penolong lain? Ya, jadi kalau kita tengok riwayat Paulus bang, kenapa kita meyakini dia sebagai pemberita kebenaran bang? Di sini udah ketahuan loh bang. Pada zaman itu pertobatan Paulus kan sudah bisa diterima manusia. Bahkan kematiannya jelas kita tahu. Dia bukan mati karena dia mati karena dihukum. Kenapa dia rela berkorban sampai mati? Padahal kita tengok setelah kita tahu latar belakang Paulus itu sebelumnya adalah orang yang paling jahat. Saudaraku, gini, enggak dengar dulu bang. Menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit, siapa? Yesus atau penolong lain? Maksud saya, apa yang diharapkan oleh Paulus sehingga dia berani mengorbankan dirinya mati di tangan manusia hanya untuk itu belum seberapa. Itu belum seberapa. Tinggal itu kita belum gini bang, kita pakai juga logika manusia, logika berpikir lah bang. Kita menerima pertobatan, sudah. Latar belakangnya kita adalah orang yang sangat brutal, ceritanya gitu. Kita bertobat, kita menerima pertobatan ini sampai nyawa kita serahkan gara-gara pertobatan tersebut. Secara logika, secara manusiawi, apakah itu logika? Bukan kan? Karena memang dia udah diutus sebagai Paulus, pengikutnya 2 miliar manusia. Apa kamu pikir itu angka yang sedikit? Pengikut Paulus 2 miliar. Siapa di belakang Paulus ini? Kalau Anda mengatakan dia mati, Adam itu diinginkan oleh iblis untuk mati. Iblis menginginkan supaya Adam menemaninya di neraka kekal, seluruh keturunannya. Jadi kalau cuma satu Paulus, apa sih artinya? Sama seperti iblis. Iblis disuruh, hei iblis, menghormatlah kamu kepada Adam. Nggak mau. Kalau kamu tidak hormat, kamu kekal di neraka. Dia lebih pilih hormat atau dia pilih neraka? Dia pilih mati kekal di neraka daripada dia hormat kepada Adam. Sepele, tapi dia lebih pilih kemudian resiko yang besar demi untuk menyesatkan kemudian Adam. Paulus, apa keuntungannya kemudian mengatakan ajaran Kristen? Keuntungan Paulus sama seperti iblis. Apa keuntungan iblis menyesatkan Adam? Ada? Enggak ada. Semata-mata kebinasaan. Paulus semata-mata kebinasaan. Tetapi kemenangannya apa? Kemenangan iblis. Apa kemenangan iblis itu? Iblis berhasil menggiring 2 miliar manusia masuk ke neraka bersama dengan dirinya. Itu fakta. Itu real. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian. Ini ucapan tahun 33. Yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang Paulus mengaku Kristus. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Paulus mengaku murid-muridnya bergelar Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Tergenapi enggak? Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini tergenapi enggak? Siapa penggenapan itu? Ya Kristen. Makanya coba Anda lihat 10 detik. Sabar 10 detik. Makanya Anda lihat di dalam Matius 7
Wahyu nomor 22-23. Kemana Kristen kelak ketika bertemu dengan Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, Kristen, penyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa masih kurang itu? Masih kurang. Sudah nyata tertulis, tapi karena kalian disesatkan, kalian tidak akan peduli dengan itu semua. Yang ada dalam iming-iming kalian, yang ada yang diiming kalian adalah percaya kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, selamat dan masuk surga. Tapi mimpi. Apakah Anda peduli? Tidak. Kenapa? Karena Anda lagi disesatkan. Orang yang lagi menikmati kesesatan, diingatkan sekalipun dia tidak akan peduli. Nanti setelah di neraka baru sadar, iya ya, kenapa dulu aku nggak sadar ya? Itu bang, kalau orang lagi menghayal, lari ke sana mendapatkan emas, tapi ternyata faktanya di sana ada jurang. Diingatkan, jangan. Tapi mimpinya, obsesinya, ada emas, saya harus ke sana. Lari dia. Begitu sampai di sana bukan dapat emas, jatuh di jurang. Udah diingatkan, tapi nggak peduli. Kenapa? Karena mimpinya, obsesinya, menghayal, halusinasi, ilusi. Keselamatan hanya dalam Yesus. Dengan cara apa? Menuhankan dia. Ajaran siapa? Bingung. Siapa yang ngajarin? Bingung. Mana perintah Tuhannya? Bingung. Mana sabda Yesusnya? Bingung. Tapi kalian lakukan. Kenapa? Iblis punya pekerjaan. Adam aja bisa jatuh, apalagi kalian. Cobalah mikir. Pikirkan aja dulu, Bung. Pertanyaan saya yang sederhana tadi. Menurut Yesus, setelah Yesus terangkat di tahun 33, siapa yang datang? Seorang penolong lain atau Yesus lagi yang datang? Menurut dalil, yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain atau aku lagi yang datang? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, penolong lain kan? Bukan Yesus kan? Tapi ada juga yang datang selain penolong itu. Siapa? Penyesat. Penyesat itu memakai nama Yesus. Jadi ada dua yang datang setelah Yesus. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah seorang penolong lain, sang penghibur, pembawa roh kebenaran. Ada dua. Pertanyaannya sekarang, yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos ketika dia ke Damsik itu siapa? Mengaku siapa? Mengaku Yesus. Sementara Yesus tidak datang. Yang datang adalah penolong lain dan penyesat mengaku Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus adalah iblis dalam nama Yesus. Menyesatkan banyak orang. Makanya kalian nyaman, merasa dijamin keselamatannya. Begitulah Adam, begitulah Hawa, ketika terperdaya oleh iblis, mereka nyaman sekali makan buah ilmu pengetahuan. Oh, nikmatnya sekalinya, terakhir baru kena batunya. Nyaman memang. Selangkah Anda masuk ke dalam alam kubur, baru Anda rasakan betapa tidak bagusnya ajaran yang Anda imani hari ini. Ini berdasarkan dalil. Kalau Al-Quran, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Sama bunyinya persis Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang disembah selain daripada Allah. Yesus mengusir kalian, bukan? Yesus mengingkari pemujaan kalian, bukan? Fakta itu. Tapi kenapa Anda tidak bergeming? Kenapa Anda tidak sadar? Karena sedang terjerat oleh iblis yang mengaku Yesus. Saking kuatnya iblis itu. Coba Anda sadar ini, 10 detik. Tidak ada perintah ke gereja hari Minggu dari Elohim, dari Yesus. Tak ada. Kenapa kalian kemudian seakan-akan ada kekuatan yang menggerakkan secara mendunia hari Minggu ke gereja? Kekuatan apa itu? Sementara kekuatan Elohim mengajarkan hari Sabtu. Kalau di Islam hari Jumat, kalian hari Minggu. Kekuatan siapa yang menggiring Anda ke gereja menyembah Kristus? Elohim, bapaknya orang Yahudi? Tidak. Yesus? Tidak. Musa? Tidak. Daud? Tidak. Abraham? Tidak. Salomo? Tidak. Lalu siapa? Udah bang. Udah. Kalau masalah itu bang, kita masih dari Taurat bang.
Itu termasuk dari hukum Taurat itu, Bang, makanya kita jalankan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat sebab 6 hari lamanya. Kalau masalahnya di hari itu, dengar dulu, Bang. Intinya, Bang, di dalam usah pakai omet lah, Bang. Intinya, Bang, kita sudah melakukan apa yang sedang diperintahkan. 6 hari lama yang kamu bekerja dan 1 hari untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang kita kerjakan. Kalau masalah itu yang mau Abang bahas. Lagian kalau masalah Paulus Abang ceritakan, di sini bukan banyak rasul-rasul yang menceritakan tentang kehidupan Paulus, kisah para rasul, ada Roma. Jadi perkataannya abang tuju yang dari tadi Yesus palsu, kenapa Abang bisa itu tujukan kepada Rasul Paulus? Di mana ayat itu perkataan abang itu Abang tujukan kepada Paulus? Apakah Abang punya dalil? Oke. Itu dalilnya tadi. Dia katakan begini, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, maka roh penghibur itu akan datang. Seorang penolong lain itu akan datang. Ingat, Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yesus minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang manusia, kan? Penolong lain, kan? Jadi Yohanes 16:7-8 yang datang setelah Yesus pergi, penolong lain, bukan? Jadi gini, Bang Juma, yang mengutus Paulus sebagai rasul siapa, Bang Juma? Iblis. Kok? Itu kan dari Abang Juma. Itu menurut saya bertanya, saudaraku, Anda ini kenapa tidak nalar saya panjang lebar berbicara? Itu kan tahun 33. Saya berdalil, Bung. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu tidak akan datang. Menurut Yesus, Yesus harus pergi supaya yang datang siapa? Ayo. Yesus harus pergi ke langit supaya yang datang siapa? Penolong lain. Penolong lain, kan? Oke, penolong lain yang datang. Kita tunggu nih. Tahun 40, 41, 42, 43. Mana penolong lainnya? Tiba-tiba samar dulu. Tiba-tiba ada yang muncul di tahun 52. Akulah Yesus. Tuh. Yang kita tunggu penolong lain kok yang datang Yesus, Cahayu. Pakai ini dong. Ada nggak Yesus mengatakan aku akan datang? Siapa yang bilang demikian, aku adalah Yesus di tahun 40-an? Siapa yang bilang kayak gitu? Anda baca Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9. Ketika Paulus menuju ke Damsyik, tiba-tiba dia mendengarkan suara dan cahaya dari langit. Lalu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuh, sudah disetting, kan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus terangkan, penolong lain atau Yesus sendiri yang datang? Jawab, gini, Bang. Jawab di situ. Jawab di situ dulu, di situ dulu. Di situ dulu. Iya. Jadi sekarang yang datang setelah Yesus siapa menurut Yesus? Intinya sekarang bisa kita nilai bagaimana dengan pengajaran Paulus. Apakah dia mengajarkan penyesatan? Saudaraku, yang diajarkan tetap ketika Yesus palsu itu datang akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana mungkin bisa menyesatkan kalau ajarannya tidak baik? Pertanyaannya sederhana loh. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Seorang penolong lain? Ya sampai sekarang kan, Bang, apa yang gini, Bang, sampai sekarang apa yang diajarkan oleh Paulus itu yang dilaksanakan manusia. Jangankan umat Kristen, umat Muslim juga melakukannya, mengasihi sesama manusia, tolong menolong. Kan tetap Anda kerjakan. Anda mau cantik, mau ganteng, tidak urusan. Nggak urusan dengan itu, nggak ada urusan. Yang kupertanyakan sekarang, menurut Yesus, apabila tadi pengajaran Paulus bertolak belakang dengan akal pikiran manusia, itu bisa kita bantai. Tapi buktinya apa yang diajarkan oleh Paulus? Tetap pelajaran yang bagus yang diajarkan. Enggak, izin Gurunda, aku mau membacakan aja.
Beda prinsip ajaran Yesus sama ajaran Paulus itu berbeda, bro. Mau dibacakan? Madam, jangan dipotong dulu, madam. Jangan dipotong dulu, madam. Intinya sekarang, biar nggak apa-apa. Izin. kalaupun kita sekarang antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, kan dia lagi tanya, Bang. Kalaupun sekarang kita mewariskan ajaran daripada Paulus, tapi tetap juga sekarang yang kita lakukan kan yang baik-baik aja. Jadi kalau kita bandingkan dengan hukum silakan, oke. Jadi kalau kita bandingkan dengan peraturan hukum daripada hukum Taurat, kita sekarang sudah melaksanakannya, Bang. Jadi apa yang salah di sana? Kecuali tadi pengajaran. Silakan. Bung, jangan sampai saya maki tetangga saya ya. Silakan dengan ajaran Paulusmu yang baik itu, silakan. Oh, ajaran Paulus baik, oke. Baik banget. Jadi gini, Bang, membuat Anda masuk surga. Sudah dulu, membuat Anda masuk surga. Oke. Bukan di situ poinnya saya, bukan di situ poinnya. Poinnya ajaran Yesus. Yesus berkata, memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus siapa? Nanti saya cari dulu ya. Saya keluar dulu sebentar, nanti saya carikan. Sebenarnya aku mau ngasih tahu aja nih Gurunda, bahwa perbedaan ajaran Yesus dan Paulus itu berbeda. Biar si kawan ini tahu, tapi dia ternyata nggak tahu. Jadi repot kalau kita bacakan aja 2 poin. Tangan dulu untuk kubu Islam, tepuk tangan. Yeay. Kita lagi menang lagi sore ini. Kabur. Terbirit-birit. Masya Allah. Iya dong, harus gitu dong. Yang datang setelah Yesus siapa? Kan itu poinnya. Mau dia baik kek, mau dia muncul seperti wali kek, semua pengikutnya jalan di atas air kek, ngobati orang yang sakit, enggak peduli. Bukan itu poinnya. Ingat, kata Yesus, kata Bible itu sendiri, bahkan dalam 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa iblis pun bisa menjadi malaikat terang, iblis pun bisa menjadi seorang nabi. Enggak urus itu, saya enggak urus. Mau bagus kayak mau cantik kayak, buktinya menjajah di mana-mana kok. Semua yang dilarang Taurat kok dilakukan kok. Hukum pertama, jangan ada Tuhan lain selain aku. Dilanggar enggak itu? Dilanggar. Dia bikin Tuhan baru, anaknya Maria. Dilanggar semua kok, enggak ada. Yang lainnya apa? Efesus 2 nomor 5. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah batalkan semua kok. Enggak urus EGP dengan kebenaran-kebenaran semua yang kalian bilang itu. Enggak urus. Kami baik loh. Oh ya, kami enggak nikah sejenis loh, Bang. Ya silakan aja, enggak peduli saya. Tapi faktanya yang kita cari tahu ini, ada 2 yang datang. Pertama, penolong lain, manusia. Yang kedua, iblis dalam nama Yesus. Yang datang kepada Paulus dalam nama, udahlah Yesus, Paman. Udahlah kawan, udahlah teman-teman, saatnya bertobat. Ayo, singsingkan lengan, angkat celana, tinggalkan gereja. Ayo. Iblis datang memakai nama Yesus, Paulus datang memakai nama, udahlah Kristus. Bahkan Kristen itu membawa nama Kristus kan? Kristen, pengikut Kristus. Ayo, membawa nama Yesus. Siapa mereka? Ya, Padahal Kristen. Yesus sudah menekankan. Padahal Yesus sudah menekankan. Lebih baik jika aku pergi. Itu ditekankan itu, Bang. Sebab adalah lebih baik sebab jika kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Berarti belum baik. Harus datang. Berarti belum baik. Harus datang. Siapa baik. yang datang? Ada 2. Yang datang ada 2. Iblis, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar.
Ini si Kepas masih hidup kok, Kepas. Berani kau memberikan ini jawabanmu, Kepas. Kawan kau udah kabur. Si Kepas mati kok, Kepas. Kalau aku gini loh. Ada dia. Gini loh. Tinggal kalau giginya aku kan goyang-goyang. jadi matrai. Tapi bagus, Kalau Bang, aku kan didengarkannya. Jadi bentar lagi kau masuk Islam loh, Kepas. Kau doain loh kau. Gimana Kepas? Gini loh, aku orangnya suka nyimak, Persiapan nggak mau maghrib. motong-motong pembicaraan orang. Gini loh, apapun kalian bilang tentang kebenaran kalian, aku udah dimatrai. Kok kebenaran kalian itu dalam Bible kau dibacakan? Sakit kau loh, Kepas. Kau punya degree ya. Masa kau terlalu bego? Itu tadi dibacakan Bang Juma itu ayat-ayat dalam Bible-mu. Bukan dalam Al-Quran. Yang dimatrai itu adalah ke-12 suku Bani Israel. Wahyu 7 nomor 4 sampai 8. Kristen kapan dimatraikan masuk surga? Masuk akal pun tidak, Dek. Gini loh, kita udah ditebus dengan darah Yesus. Udah ditebus katanya, Bang. Sekarang Matius 7:21-23 itu gimana, Dek? Matius 7:21-23 itu gimana, Kepas? Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Sekarang aku tanya, yang manggil Tuhan di muka bumi ini untuk Yesus cuman Kristen. Itu ayat spesial untuk kalian dari Yesus. Matius 7:21-23. Spesial untuk Kristen saja, karena hanya orang Kristen yang panggil Yesus itu Tuhan. Kalau agamamu benar, tidak mungkin dia menghardik orang yang memanggil dia Tuhan, Cong. Harusnya dia memberikan kalimat kepada orang yang mempercayai. Bagi orang yang mempercayai aku, kalian akan enyahlah kalian. Ini enggak. Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Ternyata kalian disuruh enyah, pembuat kejahatan lagi dibilang. Itu dalam Bible-mu, soy. Coba kau baca Matius 7:21-23. Kau baca aja. Nah, kau nggak bertanya, kan kau seorang sarjana ya, kau nggak berpikir gini, kenapa ya kitab ini ditulis kepada orang yang memanggil Yesus Tuhan? Kenapa bukan orang yang tidak memanggil dia Tuhan harusnya diberikan seperti itu? Hai, kau pembuat kejahatan, harusnya kami dong yang nggak memanggil dia Tuhan. Kenapa ini spesifik untuk kalian? Coba, apa yang kau bilang kau ditanggung? Boro-boro kau ditanggung, kau dibilang enyah, pembuat kejahatan lagi kau dibilang. Kayak mananya kau ini, bah? Udah panjang lebar Bang Zuma tadi menguraikan isi kitabmu. Tapi karena alasannya apa kau masih Kristen, karena kau masih terkurung dalam lingkaran setan, Kepas. Coba kau menggunakan akalmu, kau simak uraian-uraian yang disampaikan dari Bang Zuma tadi melalui kitabmu sendiri, melalui perkataan Yesus sendiri. Kata Yesus adalah lebih baik jika aku pergi dari dunia ini. Lebih baik dia pergi, Yesus itu, dari dunia ini, mengharapkan kedatangan seorang penolong yang lebih baik daripada Yesus. Itu maksudnya. Siapa yang lebih baik daripada Yesus? Paulus atau Rasulullah? Cobalah kau, Kepas. Justru kami sayang sama kau, supaya mengajak kau keluar dari lingkaran setan, bahwasanya yang kau sembah itu bukanlah Tuhan yang sebenar-benarnya, melainkan hantu yang keluar dari tanah. Hantu, pocong, zombie. Gak ada Tuhan yang bangkit dari kubur, Kepas. Gak ada. Juga ya Bang Erik. Dia kan tadi seperti kawannya, dia mengagumi Paulus, padahal di 2 Korintus 11 ayat 17 apa katanya? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah-megah. Si Paulus sendiri udah berkata, aku tidak berbicara menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh. Nah, kalau si Paulus ini yang tidak punya, dia nggak tahu siapa yang ngangkat ya, gitu loh. Tiba-tiba dia bilang, aku ini berbicara bukan sesuai dengan menurut firman Tuhan. Berarti kan dia melenceng dari Tuhan kau. Kayak mananya kau nih? Bagaimana kau membaca kitab kau ini, Kepas? Satu hal lagi, Kepas, ya,
Apa tujuan Kristen mengimani hukum Taurat? Gak ada tujuannya sebenarnya. Karena Taurat itu bukan untuk kalian, bukan untuk kita. Hanya kepada kalangan Bani Israel. Domba-dombanya Yesus. Itu apa tujuan menjalankan hukum Taurat? Apa fungsinya coba samamu? Ada perintah rupanya kepada Kristen bahwasanya hukum Taurat itu diperuntukkan kepada pemangsa babi, pada manusia yang tidak bersunat. Nggak ada. Perintah itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak memakan babi, dan wajib hukumnya bagi mereka bersunat. Itu hukum Taurat. Apa fungsinya sama kalian untuk kalian jalankan? Apa tujuannya? Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, itu apa juga tujuannya? Karena Kristen itu memang diajarkan Paulus untuk berdosa. Kalau tidak berdosa seorang Kristen, maka sia-sialah bagi dirinya keyakinannya terhadap kematian Yesus di tiang salib untuk menebus dosa dia. Jadi kalau kamu hidup di dunia ini menjadi orang suci, orang bersih yang tidak berdosa sama sekali, sia-sia kematian Yesus kepas. Makanya Kristen itu harus berdosa, dek. Betul nggak? Saya mau bayar utang, tapi kamu nggak punya utang. Untuk apa aku bayar utang? Sama siapa aku bayar utang? Sementara aku nggak punya utang. Kamu harus punya utang baru bisa aku bayar utangmu. Itu. Kau kan orang berpendidikan, kau seorang sarjana hukum, tapi bisa begini. Akalmu coba melenceng. Kalau ilmu pendidikan oke lah, mungkin Kristen mungkin lebih menguasai di muka bumi di Indonesia ini terutama. Ya, kita akui memang. Tapi kalau agama, akal itu kalian singkirkan, kalian asingkan, kalian simpan dalam kulkas. Nggak kalian bawa kemana-mana. Cukup kalian bawa ke dalam gereja aja. Nah itu sulitnya kalian kepas. Ya itu terserah. La ikraha fiddin. Ya kan? Wa qul haqqu rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Terserah. Mau beriman, monggo. Allah akan menyediakan tempat yang nikmat bagimu. Kalau kamu kafir, Allah akan menyediakan tempat yang sehina-hinanya bagi kamu dan keluargamu gitu. Sama ini sama Erik Kepas. Tadi prinsip ajaran Paulus sama prinsip ajaran Yesus kan berbeda. Tadi kata kawan kamu tuh sama. Padahal itu sangat berbeda. Mau aku bacakan nggak? Karena aku sudah memberikan tabel prinsip ajaran Yesus di tabel A, si Paulus di tabel B. Aku sudah buat itu. Nanti kau nilai sendiri sama nggak yang mereka katakan gitu loh. Silakan nggak apa-apa. Ya, oke. Kita menyimak. Tapi ini kamu tulis ya, karena aku tidak sesuai cuma ngomong doang. Aku pakai bukti ya ini ya. Perbedaan prinsip-prinsip ajaran pokok Yesus dan Paulus. 1. Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan Tuhan dan sekalipun tidak pernah minta disembah. Itu di Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kedua, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3 dan Yohanes 11:42. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalah kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia Bapa yang mengutus aku. Yohanes 13:16-17-20. Terakhir, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Masuk aja Mbak. Nah, apa kata Paulus? Jadi menurut Yesus dari 3 ayat yang kalimat yang aku baca tadi, bahwa dia berkata
hanya Allah Bapa satu-satunya Tuhan. Dia selalu berkata dia utusan. Tetapi apa menurut Yesus? Apa menurut Paulus? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi si Yesus bilang Tuhan itu adalah Allah Bapa di surga. Si Paulus bilang Tuhan itu adalah si Yesus di 1 Korintus. Nah, sekarang kamu lebih mendengar si Yesus atau mendengar si Paulus? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Itu ucapan Paulus. Bagaimana kau bisa lebih yakin dengan Paulus, sementara kalau kau Tuhan kan Yesus, kau harusnya ngikuti ucapan dia, bukan ucapan Paulus. Tadi sudah aku katakan di dalam Bible-mu juga si Paulus bilang, yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah, di 2 Korintus 11 ayat 17. Coba itu Kepas. Itu hanya dua persoalan. Satu lagi tentang sunat ya. Apa kata si Yesus dengan supaya gini loh Kepas. Kita ini berbicara panjang lebar kayak gini. Kita selalu membacakan dari ayat-ayat yang kamu bilang itu kitab suci kamu. Nah, kalau kamu nggak percaya dengan kitab-kitab suci yang kamu bacakan, kami hanya membaca loh. Tetapi kan kamu tahu, paham artinya karena dia bahasa Indonesia. Tidak perlu diinterpretasikan. Kita baca aja orang sudah paham. Ya. Kedua tentang nih di ajaran Yesus ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 2 ayat 21. Ini dalam Bible-mu ya. Yang kedua di Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, dikasih tahu sih apa yang disunat ya, harus dikerat kulit khatanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Apa kata si Paulus? Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Bagaimana mungkin dia membatalkan apa yang dikatakan Yesus? Yesus bilang inilah perjanjianku dan kamu serta keturunanmu, setiap anak laki-laki harus disunat. Buka kurung, dikerat kulit khatanmu. Tidak pernah dia bilang sunat hati. Bagaimana mungkin yang dibilang dikerat kulit khatan? Coba kamu tulis apa kulit khatan. Gak perlu gue jelaskan. Nanti ngomong-ngomong bahasa barang-barang kalian ini. Udah paham kau apa itu khatan? Ya, datang si Paulus, tidak apa-apa, tidak bersunat. Tiba-tiba dibilang sunat hati. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Katanya tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Ya, itu kan hukum dari Tuhan. Nah, bagaimana itu Kepas? Jadi dari situ sudah kontradiksi antara apa yang dibilang si Yesua Al-Masih dan dibilang Paulus tuh berbeda. Makanya gini loh, madam. Adikku, sebentar. Dari yang aku bacakan, sebentar 1 menit. Yang dari aku bacakan tadi, Dek, menurut kau, apakah seirama perkataan Yesus dan perkataan Paulus? Kau lihat aja, kau kan orang pintar, Kepas. Itu Bunda, dulu Kepas itu waktu umur 6-7 tahun sampai 8 tahun kalau nggak salah itu, dia itu udah mau diantar disunat. Pas dalam perjalanan dia melarikan diri ke Jakarta, sampai sekarang nggak pulang-pulang, makanya takut disunat gitu. Katanya agama Abraham. Kalau kau ngikutin Abraham, kau takut pakai kampa aja. Pertanyaannya Kepas, kenapa kau melarikan diri, nggak pulang-pulang gara-gara sunat? Pas Sunat itu untuk Bani Israel, Bang Hendi.
Ya ilah. Biarin aja nggak apa-apa, jangan dilawan. Padahal Tuhannya sendiri yang bilang, kalau kau pencinta Yesus, harusnya kau dengar perkataan Yesus Al-Masih ya bro. Jadi gini Bang Handi, kita bingung ya, katanya dia mencintai Yesus Al-Masih, tetapi begitu semua perkataan dia dibatalkan sama si Paulus, kok diam saja? Aneh kali kau. Aduh, lucu-lucu kau ya. Pertanyaan terakhir Pas, ini mau maghrib Pas. Pas dengerin gue dulu Pas. Apakah jawabanmu masih sama dengan yang dulu Pas? Kau pilih mana Pas? Masuk Islam atau masuk angin? Masuk angin. Oke, masih masuk angin, nggak apa-apa. Masuk angin. Masih Jadi masuk. Loan kali kau. Aduh ya Allah. Makanya kayak pas makan tuh steak ikan, ya kan, ikan steak itu jangan bebong, apalagi anjong. Makan itu steak ya kan, yang enak-enak gitu loh, kayak pas, biar agak pinter kau sih Dek. Tapi sehat Pas anginnya udah keluar, masih ada? Masuk anginnya karena belum keluar anginnya, makanya masih Kristen. Kayaknya napasmu di ujung deh, tinggal beberapa hari pindah alam kamu. Nggak gini Bang Handi, nggak gini ya. Coba Kepas, coba kau kan orang akademis ya, gini. Kalau di dalam, jadi gini, kitab suci di muka dunia ini yang menyebutkan nama agamanya di dalam kitab suci cuman Islam loh. Tahu kok nggak? Baru tahu nggak kau atau belum tahu? Tahu apa tidak itu? Selamat malam. Udah lama mendengar itu. Kalau mendengar itu udah lama. Lah bukan mendengar, itu kan realita coy. Emang ada di mana kitab suci di dunia ini yang kata Tuhannya agama dia itu adalah agama kebenaran, di mana coba? Bahkan di agama kau tak ada. Nang hadong. Nah, jadi sekarang begini. Pertama gini ya, izin ya Bang Handi ya. Aku sebelum maghrib nih. Jadi gini. Pertama, nama agama kamu nggak tertulis. Kedua, Yesus kau dibilang dia itu sebenarnya rabi. Sejak kapan rabi itu jadi Kristen? Itu kedua ya. Ketiga, kitabmu itu yang katanya menurut Matius, menurut Lukas, menurut mereka. Aku nggak tahu siapa orang ini. Ya, udah menurut Lukas, tahu-tahu begitu ditanya Lukas itu family name-nya Lukas apa, yang nggak tahu, no eyewitness, tidak ada saksi. Waduh, lu bloon kali Bang. Lukas saja lu nggak tahu, kok bloon berarti. Kau yang bodoh dan tolol kau. Makanya kau Kristen. Lu aja Matius nggak tahu. Bodoh kau and tolol. Jangan terpancing Bunda, biar saya turunkan nanya. Jangan terpancing. Oke, sorry maaf. Kita. Ya, oke. Jadi saya ini ya, Kepas. No eyewitness. Di dalam kitab sabda kau juga tertulis tidak ada saksi. Itu sudah tahu. Kau aja kalau kau ini orang hukum, kalau kau mau pergi bersidang tidak ada saksi, emang bisa sah? Emang sah? Nah, kitab kau yang gak ada saksinya ini dan nama-nama orang yang menulis ini gak tahu family name-nya siapa, dari mana dia datangnya, keluarganya siapa, tidak tahu. Itu menjadi landasan dasar kamu. Itu tragis tahu. Tragis, bener tragis. Nah, tadi kau bilang si Paulus ini, oh dia itu bertemu suara Yesus katanya. Saksinya aja tak ada. Tapi kalian percaya dia itu diangkat menjadi rasul padahal nggak ada saksi. Bagaimana Kepas kalau kau dibilang aku adalah sarjana hukum? Siapa? Ada saksinya? Tak ada. Siapa yang memberikan kamu jabatan itu? Nggak ada orang, nggak kenal, nggak tahu, nggak ada saksi. Gimana? Percaya kita? Jadi Kepas itu tragis banget. Kau tadi bilang kau sudah ditebus. Kau bilang itu dosamu sudah ditebus. Padahal di dalam Biblemu juga, cepatlah bertobat, hari kiamat sudah datang, udah dekat. Apa lagi nih? Untuk apa sih Yesus disalib kalau ada lagi pernyataan seperti itu? Lagian kalau dosa sudah ditebus, Kepas, tidak ada kematian, hidup selamanya seperti di surga. Bener nggak Bang Andi? Betul. Kalau kita ini sudah ditebus, Kepas, hidup ini udah nggak ada lagi perlu kematian. Untuk apa orang mati? Orang udah ditebus kok, ngapain? Jadi menurut kau orang yang udah membunuh kayak Hitler
Hitler, membunuh beribu-ribu orang itu ditebus karena dia percaya Yesus, sudah aman dia hidupnya, aman. Menurut kau itu adil? Kau kan orang hukum ya? Enggak. Kepas bukan orang hukum, tapi dia bekas dihukum. Bang Hendi, ini kemarin ada acara api, kok nggak diundang Bang Hendi. Aku telepon kau. Aku telepon kau. Dia tuh percuma mau panjang, dia nggak denger. Dasar berkele di orang satu nih. Kemarin kan ada acara 3 minggu yang lalu. Kok dia tinggal di Jakarta Bang Handi? Iya. Aku telepon pula. Aku telepon kau pas, baru kau nggak aktif nomormu. Enggak, Bang Hendi, enggak ada telepon aku kok. Kau ganti nomor baru kah? Terus kau mau datang ke api, fungsinya apa Kepas? Kau kalau datang ke dalam, dia mau sama ini Luga. Enggak apa-apa lah. Oh, melulu main-main. Enggak apa-apa sih, Dan. Oh, oke. Ya, it's okay. Ini kau ganti nomor kau Kepas, enggak aktif. Jadi artinya gini loh. Sekarang sebenarnya kita nggak perlu banyak perdebatan sebenarnya, karena Tuhan kita berbeda dan kitab kita berbeda. Oh, masih aktif dan cara berpikir kita berbeda. Oh iya, masih aktif lagi centang 2, dulu enggak. Tuh Bang Hendi, kosong kan? Iya. Baru iya Bang Hendi, kalau apa nggak apa-apa kita tatap muka di Jaksel ataupun Jakarta Barat atau di Jakarta Pusat, nggak apa-apa gitu loh. Ya udah, mulai hari ini saya undang secara khusus ke Istana Kaca ya. Istana Kaca ngapain? Di akuarium kau masuk baru kau siram air. Aduh, jadi spesifik spesial kau. Jadi artinya gini loh, aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Itu tetap aja doktrin aja kau Kepas. Udah banyak kali dibacakan ayat tadi kau. Astagfirullahaladzim. Memang bebal kau ya. Yesus berkata begitu loh. Yesus kau bilang bahwa Tuhan satu-satunya itu Allah Bapa. Mimpi kali lo kau. Memang Bapa, ya memang Bapa. Jadi kenapa kau Tuhan kan Yesus kalau Bapa? Yesus kan bagian dari Bapa. Gini loh, kau nggak baca Bible mulu. Tuhannya dia itu, gini saya tanya, Kepas, Tuhanmu satu atau kesatuan? Kesatuan lah, kan 3. Bang Andi sebentar, mereka ini suka kali angka 3 ya? Iya. 3 hari 3 malam. Jadi Tuhannya itu kesatuan. Nah, kesatuan terdiri dari apa ini di dalamnya kesatuan nih, Mas? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Alamak Jang Uy. Itu kalau di jumlah berapa? 1 lah. 3 lah botol. Itu nggak apa-apa. Bodoh kali lo kau. Kalau garam, merica sama gula campur aja nggak mungkin dibilang 1 itu. Kayak mana kau ini, Bah? Dulu Kepas, waktu pelajaran matematika itu nggak nyampe ke sekolah. Bang, gini ya, tadi 3 pribadi katanya bisa jadi 1. Ini bumbu, gula, garam, merica campur aja nggak mungkin jadi 1. Macam mana ya kau ini? Astagfirullah. Di dalam Bible kau sendiri, jangan kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Matius 23 ayat 9. Mau kau apain itu? Mau kau jual itu ayat? Hah? Udah dibilang tidak ada Tuhan di bumi lainnya selain Allah Bapa di sorga. Kau bilang pula Yesus Tuhan. Nanti kalau dibilang kenapa Yesus kau itu lapar? Oh, itu kemanusiaannya. Kalau nanti bilang, oh Yesus itu ada Bapa di dalam dirinya. Sekarang kutanya, kalau di dalam Islam kematian manusia itu di tangan Tuhan, kalau kau kematian Tuhan di tangan manusia gitu. Kok bisa Tuhan ini bisa? Kok bisa manusia ini mencabut nyawa si Bapa itu di dalam si Yesus? Kayak mananya kau ini? Jangan dipaksa Kepas, terus pintar, biarin aja begitu. Kan kita juga nggak punya kewajiban tuh maksa dia, biarin aja. Iya, bukan kita maksa Bang. Dia sebagai teman manusia, tapi kalau bisa Kepas, bisa nggak sih Pas lu bernapas
sambil menguyurkan lidah keluar gitu, Mas. Coba. Iya. Aku membayangkannya juga ketawa. Pas itu Bunda dulu kalau dia makan di warung gitu ya, dia makan tiga, tempe dia makan 3, dia bayar 1. Astaga. Tempenya bilang, Ya Allah. kenapa bayar 1? Ini kan tempe memang 3 tapi 1 hakikat. Kita bayar gitu. Bener nggak, Bas? Astagfirullah. Jadi bisa karena dia tempe kan. Nah, itu kan. Bener kan? Jadi makan 3 bayar 1 karena 1 hakikat, ya nggak, Bas? Iya, kalau dia analogikan ke sana ya, kalau dia analogikan ke sana. Oh, pinter kali kau ya, berarti kau licik kau ya. Licik kau ya. Oh, awas kau ya makan nasi dekat kantor kau ya, ku tandain kau ya. Jadi kalau nambah nasi putih ya, nambah nasi putih habis makan, nambah lagi 3 kali nambah ya. Terus dia bilang nasi putih 3 ya, ya. Terus dia bayar 1, lo kok 1? Ya kan 1 hakikat nasi putih. Maka lagi 3 ayam potong gitu ya, 3 potong ayam, dia bayar 1. Lo kok bayar 1 ya? 1 hakikat ayam gitu, ya nggak, Bas? Pinter kau, licik kau, Bas. Kasihan warung itu, tekor. Beli rokok 3 bungkus, bayar 1. Lo kok 1 ya? Ini 1 hakikat rokok. Iya kayak, Bas ya? Bisa jadi, bisa. Bisa jadi. Jujur kali sih kayak pas ini dah. Ya apalagi gitu loh. Gawat kau ini, Bas. Gawat kau ini, gawat luar biasa kau gawat. Analogikan ke sana. Nggak apa gitu loh. Kepas segini aku mau bertanya ya. Kau kan bilang, Islam kau suka kali poligami. Dalam hati aku ini lebih bagus poligami daripada poli Tuhan. Tuhan kau poligami. Tuhan tuh nggak bisa 3 coy. Tuhan 1. Kalau Kepas itu Bunda, dia nggak suka poligami, tapi sering ke poliklinik periksa sehat apa enggak. Sebenarnya Kepas, yang kau perlukan itu bukan siapa-siapa. Yang kau perlukan itu hospital loh. Periksa. Luar dalam, Chat. Kesehatan akal dan pikiran. Makanya kau makan ikan kenapa? Malam Selasa ya Kepas ya, aku telepon ketemu kita di Kokas. Pas yang ngopi di situ ya, di Starbucksnya. Malam Selasa ya Kepas ya. Awas lu. Berani kok Kepas? Ntar aku kok ikut macam mana Kepas? Berani dia sama dia akrab. Kok macam-macam kok ketemu aku kok Kepas, kok kepret kau. Enggak, dia orangnya lucu loh, bener Iya, lucu. ikutlah aku ya, ikut kapan? Bisa kok Kes? Iya. Ku bayarin lah kau, mau makan di mana kau Kepas? Mau makan paling enak di Kokas tuh ku ajak kau. Mr. Spoon mau kau, Mr. Spoon? Bisa kau makanan bule? Tapi bahaya kalau kita sama dia pesan kopi 3 kan, dia bayar 1. Karena 1 hakikat, kita pula yang tanggung jawab. Aduh, kayak pasti sama dengan si Luga ya. Aku belum pernah ketemu Luga loh. Kok ketemu Luga aku tepuk kok ngamuk aku macam mana ya? Gak sabar aku. Saudara seperguruan dia. Oh sama kan dia pas? Ya, sekarang. Jadi kau menganut kalau Roh Kudus tuh istrinya bapak gitu? Nah itu enggak, itu pecah kongsi di situ. Oh itu enggak. Oh. Iya, pecah kongsi di situ dia. Pecah kongsi. Ya Allah. Wes salinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Lu sampai tahu nggak salib itu? Tuhannya itu kayak mana itu? Panasan ya itu. Bangga kali kau pegang salib. Padahal menurut Ulangan 21:22 Kepas, ya salib itu tanpa orang dikutuk oleh Elohim Kepas. Iya, enggak gini loh gini. Kepas. Gini Bang Handi, aku mau bertanya Bang Handi. Ini salib ini bukannya produknya Romawi ya? Produknya Romawi kan? Produknya Romawi lah Bang. Kan dia Salib menyalibkan salib ini tempatnya orang dihukum. Adanya hanya di Al-Quran. Yang di 157 kan. Tempatnya orang dihukum yang diserupakan Nabi Isa. Nah, diambillah oleh Romawi. Diambil Romawi. Gitu.
Kenapa? Sebenarnya kalau Kepas pintar itu sebenarnya di atas pohon Sulu gitu. Tapi Di nggak atas apa-apa lah kan, Bu. pohon, Bang. Bukan Iya. ini kalau ini kan produknya Romawi berarti, Bang. Nggak Bukan apa-apa. begitu. Nggak apa-apa lah dia ambil kan tanpa kutukan. Nggak apa-apa dia pakai. Enggak, jadi gini. Aku mau bertanya sama Kepas gini ya. Kan si Edis sama si Bom Bom itu lagi bertikai tentang penyalipan ya kan. Nah, sekarang aku tanya sama kamu. Ya, penyalipan ini itu kan aku jadi jadi lupa loh aku mau ngomong Siapa apa. karya siapa? Ya. Karya iblis atau karya Bapak? Kepas jawab. Kepas udah Jawab. bagus kok di situ di layar besar ya kan. Kok mau samping aku pula ya kan itu sama Coba lu aja. jawab Kepas. Salib itu karya Bapak apa karya iblis atau dua-duanya? Bang Hendy dibesarkan ini blender. Ini Kau aku- jawab lah. Jawab Kepas. Takut kali lo kau. Apaan? Apaan katanya? Salib itu karya iblis atau karya Bapak? Karya kan itu kan kehendak Bapa. Berarti iblis kau sama si bapak kau besti dong. Itu kan dia kan berdoa di Gunung Getsemani, kan kita ikuti aja alur sebelum Yesus disalibkan. Kan dibilang kalau kehendakmu bukan kehendak aku, kan dibilang. Sekarang kalau kau bilang si Yesus itu juga Bapa, ngapain dia nangis-nangis seperti mau mati aku rasanya? Enggak gini loh. Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Lah itu berarti dia berakting, the best aktor dia. Gini loh. Yesus itu kan utusan Bapa, bagian dari Bapa. Yesus ini adalah ya orang yang sangat dipercaya Bapa untuk menyampaikan firman, menggenapi firman. Maka Panjang kali urusannya kalau sama Kepas. nah, kenapa Yesus ini menjadi Tuhan? Karena dia diutus Bapa, gitu loh. Jadi Tuhan Namanya mengutus Tuhan. utusan, mana bisa utusan jadi yang mengutus? Macam mana lah kau? Si Yesus saja berkata, Tuhan satu-satunya adalah Allah Bapa di sorga. Gimana kau ini? Menurut Kepas, Tuhan mengutus Tuhan ya Kepas? Bapa mengutus Yesus. Iya, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, betul? Ya, Roh Kudus Tuhan. Nah, jadi Tuhan mengutus Tuhan. Udah mau ngalahin lu. Nah, ada berapa Tuhan? Satu. Astaga. Yang mana yang Tuhan? Yang mengutus apa yang diutus? Tiga-tiganya Tuhan. Nah, dua-duanya. Parah kali. Tiga-tiganya tadi baru. Tadi dibilangnya satu, sekarang tiga-tiga. Gak konsisten kok, Dek. Pas masih ada bekas dulu waktu kau kecil jatuh dari ayunan, apa masih ngaruh itu Pas? Apa udah sembuh? Aduh. Dulu bunda trauma kecil dulu, jatuh dari ayunan, kebentur kepalanya, masih traumatik sampai sekarang gitu bun. Oh, pantesan. Memang Makanya Kepas ini kan masih berobat jalan. ini loh Bang Hendy, kalau kita main akal-akalan sama Tuhan nggak ketemu. Ini kan Bang Hendy sama Madam ini kan sama Bang Jum ini kan main akal-akalan sama Tuhan. Main akal-akalan dong, dibacakan dari kitab kau. Mimpi kok kalau kau bilang yang kami bacakan tuh akal-akalan, berarti kitab kau yang akal-akalan. Kami itu tidak pernah memberikan perkataan apa-apa tanpa membaca kitabmu. Jadi apa yang dibacakan Bang Juma, Bang Handi, Blender, semua orang di bawah ini, ya teman-temanku dari pihak Islam, selalu berdasarkan kitab sucimu. Nah kalau kau bilang kecuali ya apa yang kita ucapkan tuh kita hanya ngarang, kita nggak ucapkan ayatnya, ya di mana dibacakan. Nah itu baru kau bilang begitu. Kalau yang kita bacakan dalam Biblemu kau bilang gitu akal-akalan, berarti kitab kau itu memang akal-akalan. Oh nggak tahu siapa penulisnya? Ya wajar, wajar. Gitu loh. Bentar lagi kalau aku parkun maghrib ya.
Jadi gini Kepas, gini Kepas ya. Jadi gini, coba kau bayangkan begitu bagusnya ya attitude Islam nih. Pertama, kita itu tidak pernah memakai Injil Barnabas untuk diskusi. Injil Barnabas kan menyatakan Yesus bukan Tuhan. Padahal dia itu muridnya si Yesus, tapi kami nggak pernah pakai untuk diskusi. Coba hebat kan attitude kami. Tapi kalau dari pihak kau, tengok apalagi si Kudus itu, pakailah hadis-hadis yang nggak tahu entah siapa, entah apa dibawanya ke dalam diskusi. Kalau kami nggak pernah kami pakai kitab yang bukan yang diklaim bukan kitab kau. Itu harus kau hargai itu. Kau hargai itu Kepas. Dan kita membacakan ayatmu itu tidak membuang satu titik koma pun tidak kami buang. Begitu attitude kami Kepas. Setelah berdiskusi pun tengok si Luga bisa diajak ngobrol, makan. Bahkan waktu kemarin api ada yang menyumbang sama dia. Ya nggak Bang Handi? Coba kau bayangkan itu. Sampai jasnya apa segala macam gitu. Nah, jadi Kepas kau bayangkan apa? Pernah si Luga itu kita paksa masuk Islam, kalau nggak pernah, tetap aja dia dikasih duit sama orang-orang Islam. Begitu dia dibuang dari kampungnya sana karena dianggap sesat atau apa gimana, kau tengok dia selalu makan di dari teman-teman Islam ini. Coba pernah kami membal-bal dia? Nggak pernah. Jangan kalian bilang kalau diskusi takut, tapi kalian bilang nanti nggak selamat, nanti digini. Coba kau tengok Luga itu, coba mau maki-makian pun kami di sini. Gitu Bun. Edis juga begitu dulu. Edis juga dulu pura-pura ke masjid makan takjil gitu. Oh ya? Iya dulu Edis itu. Masya Allah. Kau dengar itu Kepas? Sekarang dia jadi penghujat, pergi lari deh ke Amerika sana. Jadi setelah diskusi di sini Kepas, kita jadi teman. Kalau Islam begitu. Sementara kalian kalau ada yang bilang begini, ngapain kalian bahas kitab kami padahal cuma diskusi. Ya, ngapain kalian atur itu artinya Tuhan kau si A kami jadi tukar jadi B, itu atur. Itu namanya ngatur. Tapi kalau diskusi itu cuman sebentar diskusi. Setelah diskusi selesai kau menyembah siapapun, mau kau menyembah sempak kayak apa segala macam, itu terserah kau. Maghrib ya, udah maghrib ya. Oke. Aku juga mau istirahat sebentar untuk sholat maghrib Kepas. Kau di sini aja Kepas, jangan kemana-mana. Ya Madam, udah maghrib ya. 17.47 Jakarta juga udah mau maghrib. Kepas, kau jangan kemana-mana ya. Kepas. Cik, satu. Iya dia mah nggak bakal kemana-mana Madam, kalau nggak di-kick dia nggak bakal kabur dia. Ya waktunya maghrib, silakan maghrib. Mungkin Komal ini juga mungkin kita tutup sampai di sini dulu teman-teman ya semua ya. Ya karena aku senang kali kok Kepas. Iya. Senang kali kok Komal aku tutup ya. Senang kali kok, bahagia kali kau. Coba. Dia coba jujur. Senang kali dia ya. Senang kali kalau kau mau tutup bahagia kau bisa tidur. Ya. Hah? Coba jujur kau. Udah nggak usah parkun aja parkun. Ya udah nggak jadi aku tutup, nggak jadilah. Nggak jadi. Senang kali kau malah aku tutup ya. Kalau tutup langsung dapat duit dia tuh blender. Jadi nggak usah parkun aja di sini parkun. Kepas ini kalau Komalku tetap berdiri sampai pagi nggak bisa tidur ini, nggak bisa tidur. Coba jujur kau Kepas, kenapa kau nggak bisa tidur? Kalau Komalku masih berdiri. Apa yang membuat kau gelisah? Hah? Apa Kepas? Kurasa dia disuruh menutup ini, bagaimana caranya dapat duit kok ya Kepas? Makanya kau bingung kau enggak? Apa yang membuat kau gara-gara aku sering buka Komal badan kau menyusut? Apa? Kau tidur pun payah? Apa yang membuat kau gelisah coba? Kepas? Kepas? Apa blender? Apa yang membuat kau gelisah Komal aku tetap ada gitu? Hah? Si Kepas ini kalau abang buka Komal itu berasa ada petir di siang bolongan. Ada petir di siang bolongan. Iya. Jadi gini loh, orang-orang agama Kristen yang minim ilmu pengetahuan Alkitab nanti dia masuk Islam gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kan penyimpangan ayat-ayat Alkitab di Komal ini. Jadi ya kalau dirungkatkan lebih bagus, lebih cepat. Nggak jadilah. Nggak jadi. Senang kali kan tadi nggak jadilah.
Kau udah tahu aku bahagia kali kau. Selama aku masih berdiri ketika ada mencari kebenaran, bertahan kau di atas, kau ganggu orang itu ya, kau ganggu biar supaya nggak sadar ya. Kau ganggu orang. Kau tengok kalau malam pagi kau dengar Blender. Kalau aku udah tidur, udah senang kali kau. Walaupun nggak malam berdiri, aku tidur. Yang penting kau dengar suara Blender. Pura-pura aku diam, nggak ada suara, pura-pura tidur aku. Ah, udah tidur dia. Dari tidur lah tuh, tidur lah tuh. Tidur lah tuh, gelisah lah tuh. Kau kenapa? Itulah kau. Nggak boleh orang masuk ke dalam Islam. Kan kau sudah di materai. Standby aja lah kipas, ya kan? Senang kali kau ya. Ya tapi teman-teman udah satu malam, aku belum ada tidur dari tadi malam begadang ngadu Mbak Tosia tadi pagi semua. Ya, buat teman-teman ya mungkin juga aku mau istirahat. Terima kasih buat semuanya, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudariku semuanya. Terima kasih juga atas dukungan dari saudaraku semuanya dan gift-gift yang telah kalian berikan. Semoga Allah membalas apa yang telah kalian berikan. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, terkhusus anak keturunan kita, agar terjaga dari ajaran-ajaran mereka, terkhusus misionaris. Kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita hanya mampu meminta kepada Allah. Dengan kita mendukung komal-komal ini, apologet ini, semoga Allah menjaga anak keturunan kita. Ingat ya, itu yang kita harapkan dari Allah, agar terjaga, agar tetap anak keturunan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu yang terpentingnya ya. Buat saudara-saudariku semuanya, mohon maaf saya mewakili narasumber di sini, Bang Juma, Bang Handi, Bang Eri, Madam dan Airin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata ya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan tetap datangnya dari Oten Nongol, nggak ada otak malat berkurap. Itulah dia ya, tetap kesalahan datangnya dari Oten ya. Yang belum, terima kasih yang di YouTube yang belum di subscribe, mohon di subscribe ya. Mohon di subscribe. Terima kasih juga yang di YouTube atas dukungannya. Tetap selalu dukung Apologet Islam Indonesia. Semoga kita juga sebagai umat Islam mempertebal iman kita di Islam ya. Buat saudara-saudariku semuanya, atau terkhusus yang